Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan malam ini, agendanya akan ada pembahasan soal. Teman-teman semua di sini sebelumnya udah ngerjain soal tryout-nya belum ya? Udah, Kak. Udah ya, udah ngerjain soalnya untuk yang tryout 1. Jadi pembahasannya kita mulai dari pembahasan soal yang udah teman-teman kerjain. Sebelumnya kenalan dulu, aku Vika, tadi udah share juga ya di grup, aku salah satu mentor tekno di Pejuang UKAI. Nah, malam ini akan menemani teman-teman buat pembahasan soal. Untuk PPT-nya udah kelihatan belum? Udah, Kak. Sudah, Kak. Nah, PPT-nya udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Ya udah, untuk pembahasan soalnya kita mulai aja. Untuk teknisnya, aku sih pengennya masing-masing dari teman-teman nanti baca satu soal, gimana? Boleh, Kak. Oke, ini dari ini aja ya, dari list partisipan yang ada di samping. Nanti bisa berurutan baca soal dari nomor 1 sampai seterusnya. Soal nomor 1 dari siapa nih? Muhammad Wildan. Halo? Iya, Kak. Ya, coba Kak Wildan dibaca soal nomor 1 gimana? Apoteker bagian pengembangan dan pengelolaan industri farmasi akan memproduksi sediaan salep mata gentamisin. Setelah diproduksi, salep mata dilakukan pengisian ke dalam tub. Berdasarkan persyaratan CPOB, proses pengisian salep mata steril dilakukan pada kelas tertentu. Apakah kelas tertentu yang dimaksud? A ya, Kak. Ruang kelas, apa Kak? Ruang kelas A dengan LAF. Ya, ruang kelas A dengan LF. Kenapa milihnya yang ruang kelas A? Ya kan masih steril dia, harus ruang steril dan pakai LAF juga untuk masukin ke dalam tubnya. Ya, jadi jawabannya untuk nomor 51 ini adalah yang A, yaitu dia ruang kelas A dengan LAF. Nah, seperti yang teman-teman mungkin udah dijelasin selama materi sama kakak mentornya. Jadi untuk kelas di ruang industri farmasi itu untuk ruang kelas steril ada kelas A, B, C, dan D. Nah, untuk kelas A ini dia itu adalah ruangannya adalah di bawah aliran udara laminar atau di bawah LAF. Nah, tujuannya itu dia untuk apa? Untuk pengolahan dan pengisian produk yang diisi dengan cara aseptis. Terus dia juga untuk pengisian salep mata, bubuk, dan juga suspensi steril. Kalau ruang kelas B, dia itu adalah sebagai latar belakang atau background dari ruang kelas A. Kemudian ada kelas C. Nah, kelas C ini dia untuk pembuatan larutan bila ada resiko pengisian produk non-aseptis. Nah, yang terakhir ini adalah ruang kelas D, dia itu untuk pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Nah, selain kelas A, B, C, D, ada ruang kelas apa lagi kalau di industri farmasi? Kelas E, Kak. Ya, ada kelas E. Kelas E itu buat
apa ya, ditujukannya buat apa? Untuk pengolahan sediaan non-steril. Ya, untuk kelas E sendiri nantinya dia ada 2. Ada kelas E yang sifatnya umum sama ada yang sifatnya khusus. Kalau yang khusus ditujukan untuk pembuatan sediaan effervescent, di mana nanti kelembapannya ini akan diatur di maksimal dia di 40%. Kalau yang umum biasanya untuk pembuatan sediaan non-steril kayak tablet atau sirup, gitu. Yang sediaannya umum. Lanjut atau ada yang mau ditanyain dulu? Lanjut, Kak. Lanjut nomor 2. Siapa selanjutnya? Kak Linda Wahyuni. Halo, ada Kak Linda gak? Atau next-nya Kak Fitri Dwi Putri. Iya, Kak. Ya, Kak, coba dijawab untuk soal yang nomor 2. Itu jawabannya yang C ya, Kak. 0,36 sampai 0,54. Ya, ya. Untuk jawabannya itu adalah yang C 0,36 sampai 0,54. Ya. Terus pembahasannya yaitu berdasarkan sistem tata udara, sama seperti yang tadi nomor 1 udah dijelasin. Ini untuk pembuatan tablet, dia itu masuknya ke kelas E umum, termasuk produk non-steril dan E khusus, di mana perputaran udaranya itu minimal di 20 kali. Aliran udaranya 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Lanjut nomor... Aku mau tanya dulu boleh? Oh, iya. Kenapa, Kak? Itu bukannya yang 6 sampai 20 kali ya, Kak, jawabannya? Ini kecepatan aliran udara ya. Kalau 6 sampai 20 kali itu pertukaran udaranya. Oh gitu. Berarti Sorry. Ini ya yang B ya, 6 sampai 20 kali. iya, soalnya kan kalau yang 0,36 sampai 0,54 yang A doang Yang kan. kelas A. Ya, kalau dia ruangannya di bawah LAF. Berarti Jawabannya yang B, 6 sampai 20 kali. Nggak ada ya di sini. Kalau untuk ruang kelas A, dia yang 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Terus kalau untuk kelas B, C, sama D, dia itu minimal 20 kali. Kalau untuk kelas E, yang tadi dia ada E umum sama E khusus, dia itu perputarannya bisa 6 sampai 20 kali. Berarti ini jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 3. Kak siapa nih? Kak Fikri Yahzaki. Iya, Kak. Ini aku baca atau gimana, Kak? Iya, baca sama jawab soalnya. Oke. Industri farmasi akan memproduksi produk sirup kodein HCl 60 mili. Sebelum proses produksi, dilakukan perencanaan, pengendalian, dan persediaan bahan baku, bahan kemas, serta produk jadi agar tidak terjadi kendala selama proses pembuatan. Pada bagian industri farmasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, perencanaan, pengendalian, persediaan bahan baku. Itu yang bukan si Kak R&D atau QA ya? Dari yang lain ada yang beda gak jawabannya? Dari Kak Fikri. PPIC? PPIC, Kak. Jawabannya untuk perencanaan, pengendalian, dan persediaan bahan baku itu diatur oleh bagian PPIC atau dia itu gunanya untuk mengatur tadi perencanaan, pengendalian, persediaan bahan baku. Nah, PPIC selain itu tadi kalau dijawabnya tugas R&D, dia itu tugasnya untuk mengembangkan produk baru atau produk yang
sudah ada, mungkin ada perubahan. Dan kalau QA atau Quality Assurance atau pemastian mutu, dia ini untuk training personil, penarikan produk, penanganan keluhan produk, ataupun produk-produk reject. Kemudian ada bagian quality control atau pengawasan mutu, dia itu untuk menguji bahan awal, bahan kemas, bahan tambahan, dan juga melakukan pengujian produk. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut nomor 4. Siapa Kak Ninik? Kan ini ada nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke Kariski Alam, ada nggak? Halo? Udah, aku bacain aja. Apoteker di bagian pengembangan dan penelitian industri farmasi akan melakukan uji stabilitas pada sediaan emulsi minyak ikan 60 mili yang telah disimpan selama 3 bulan setelah diproduksi. Pada emulsi terbentuk tetesan minyak baru yang lebih besar. Jika dibiarkan akan membentuk lapisan tersendiri dan terpisah dari emulsi yang dengan pengocokan tidak dapat kembali. Kondisi yang terjadi pada sediaan emulsi tersebut disebut dengan CK, coalescence. jawabannya yang coalescent. Di sini kata kuncinya dari pada emulsi terbentuk tetesan minyak baru yang lebih besar. Itu jawabannya yang coalescent. Kalau breaking, dia itu adalah emulsinya pecah menjadi 2 bagian. Terus kalau yang inversi fase, dia itu berubahnya fase emulsi. Misalnya awalnya emulsinya ini tipenya air dalam minyak. Kemudian dia selama penyimpanan berubah jadi minyak dalam air. Dan kalau flokulasi, dia itu terbentuk tetesan minyak baru yang lebih kecil. Kalau creaming, emulsinya terpisah menjadi 2 bagian, tetapi masih dapat didispersi kembali dengan cara pengocokan. Ya, lanjut, nomor 5, apoteker di industri farmasi akan melakukan evaluasi sediaan tablet ranitidin. Evaluasi yang dilakukan salah satunya yaitu kekompakan massa tablet dengan tujuan mengetahui kemampuan serbuk untuk dikempa. Untuk melakukan evaluasi tersebut diperlukan alat uji yang sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hal di atas, alat apa yang dapat digunakan oleh apoteker dalam uji kemampuan serbuk untuk dikempa? Yang mana? BK, hardness tester bukan? Jawabannya untuk D. mengetahui Jangka kemampuan. sorong. Kenapa jangka sorong? Jadi, Maaf Kak, salah baca. Salah baca soal. ya, jadi yang mana? Deng. Kak. Jawabannya yang tap density tester. Kalau spektro UV vis ini gunanya untuk apa? Kadar, Kak. Bisa untuk kadar, bisa untuk identifikasi. Kemudian kalau hardness tester, Kekerasan. kekerasan tablet. Kalau disintegration tester, Waktu hancur. untuk uji waktu hancur. Kalau jangka sorong, Dimensi Keragaman ukuran. ya untuk keragaman ukuran. Nanti diukur tebalnya, diameter, ya. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah yang tap density. Oke, lanjut. Nomor 6, suatu industri farmasi akan membuat sediaan farmasi triamcinolon oral pasta 10 gram. Pasta tersebut menggunakan polietilen glikol sebagai basis. Menurut literatur, sediaan pasta memiliki jenis sifat alir tertentu. Berdasarkan sediaan yang akan diproduksi, apa jenis sifat alir untuk sediaan pasta tersebut? Dilatan, Kak. Pasta adalah yang jenis alirannya dilatan. Oke, ciri-ciri dari sifat aliran dilatan itu apa? Semakin dia diberi gaya, dia akan semakin meningkat kental. Iya, meningkat viskositasnya. Viskositasnya akan semakin meningkat. Kalau pseudoplastis? Viskositasnya semakin menurun. Semakin Dengan dikocok, meningkatnya ya, semakin diberikan gaya, viskositasnya akan semakin turun. Contohnya untuk sediaan apa? Yang pseudoplastis. Emulsi suspensi.
Ya, betul. Pseudoplastis untuk yang suspensi atau juga emulsi. Kalau Newton, Larutan. ya dia itu adalah yang Sirup. larutannya mengalir tanpa diberikan gaya. Terus kalau plastis, contohnya apa? Sediaan farmasi yang sifat alirannya plastis. Salep. Krim. Krim. Salep. Krim ataupun salep. Kalau yang tiksotropik, Suspensi. Suspensi. ya, salah satunya juga suspensi bisa masuk ke sifat aliran yang tiksotropik. Lanjut, nomor 7. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan salep mupirocin 5 gram. Sediaan tersebut terdiri dari metil paraben, BHT, dan juga propilen glikol. Apoteker akan menggunakan basis hidrokarbon untuk sediaan yang akan diproduksi. Berdasarkan hal tersebut, apa contoh basis salep hidrokarbon yang dapat digunakan oleh apoteker? Parafin. Parafin. Yang Parafin, parafin ya. cair. Kalau vanishing cream, dia termasuk basis salep apa? Dapat Dapat Dicuci. dicuci Dicuci dengan air. Kalau PEG, larut air. larut air. Kalau adepslane, Serap. Diserap. basis salep serap. Lanolin, Serap juga. Sama serap. sama, basis salep serap. Kalau lanolin itu isinya apa? Dia ada kandungan apa? Adep. Adepslane sama air. Adepslane sama air. Berapa perbandingannya? Berapa? 20. Berapa persen adepslanenya? Berapa? 75% ya? Adepslanenya 75%, akhirnya 25%. Kak, maaf Kak, bisa Ya. lihat yang nomor 56 tadi nggak perlu foto jawabannya. Oh, ini. Oh iya, bentar Kak. Makasih. Ya, oke. Lanjut. Nomor 58 ya. Apoteker di suatu industri farmasi sedang melakukan evaluasi sediaan emulsi pencahar 100 mili. Dari evaluasi yang dilakukan, sediaan emulsi yang diproduksi ternyata pecah dikarenakan ketidakstabilan yang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, apoteker harus menambahkan bahan tambahan tertentu ke dalam sediaan. Berdasarkan hal di atas, bahan tambahan apa yang dapat digunakan untuk mempertahankan kestabilan emulsi? Twin Kak. Jawabannya yang twin. Kalau alfa tokoferol, dia itu sebagai Oksidan. antioksidan. Kalau HPMC, Suspending agent, peningkat kekentalan. ya, untuk meningkatkan viskositas atau kekentalan. Metilparaben, Pengawet. pengawet peragakan, sama kayak HPMC, dia untuk peningkat konsistensi. Yang Berarti alam. karena di sini emulsinya disebutnya itu dia pecah, jadi kemungkinan dia karena kekurangan emulgator. Makanya kita tambahkan bahan yang dia berfungsi sebagai emulgator, yaitu yang Twin 80. Twin 80. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau belum ada, Bisa. lanjut ke Lanjut Kak. Lanjut ke nomor 59, apoteker sedang melakukan evaluasi produk tablet yang baru selesai diproduksi. Apoteker perlu mengkaji ulang terkait formula yang digunakan karena hasil yang diperoleh kurang maksimal. Dari tablet yang diproduksi ditemukan kerusakan tablet yang menempel pada cetakan die. Berdasarkan hal tersebut, apa nama kerusakan tablet yang terjadi pada produk? Sticking. Kak, sticking. Yang Sticking, Kak. Ya, oke, kalau laminating dia itu apa? Terbagi 3. Terbagi 3. Terbagi tiga. Kalau cracking, Cracking dia keretak. dia retak di bagian atas, bawah, ataupun di dinding samping. Kalau mottling, dia itu persebaran warnanya Perwarnaan. tidak merata. Merata. Kalau capping, Dia terpisah mahkota. dia sama terpisah badannya. di bagian atasnya ya, capping.
Terus ini sticking. Kalau sticking dia itu menempel pada die. Ada satu lagi namanya picking. Kalau picking dia itu menempelnya pada punch. Ingat aja kalau picking P berarti dia nempelnya sama punch. Kalau sticking pokoknya dia lawannya dari picking berarti nempelnya pada die. Lanjut nomor 60. Seorang apoteker di industri farmasi sedang melakukan pengecekan sistem tata udara. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Kontrol damper yang bekerja menuju ruang produksi tablet effervescent rusak. Kontrol damper merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tata udara. Apa fungsi dari kontrol damper? Penyesuaian tekanan udara. Ya, dia untuk penyesuaian tekanan dari volume udara. Di sini ada beberapa komponen AHU. Yang pertama cooling coil, dia ini untuk mendinginkan suhu. Terus ada heating unit. Kalau heating unit dia untuk memanaskan udara ke suhu yang sesuai. Control damper tadi dia untuk penyesuaian tekanan volume udara. Kemudian ada humidifier untuk menyesuaikan kelembapan udara. Filter untuk mengeliminasi partikel ataupun mikroba. Terus ada ducting ini sebagai tempat jalannya udara. Dan terakhir ada diffuser atau lubang untuk aliran udara ke ruangan. Lanjut, nomor 61, apoteker sedang melaksanakan audit internal pada suatu industri farmasi. Ruangan yang sedang diinspeksi adalah ruangan untuk menyimpan produk yang telah dinyatakan rilis setelah dilakukan sampling dan dapat digunakan untuk proses produksi. Dalam ruangan tersebut akan dilihat ketepatan pada penyimpanan serta labeling. Berdasarkan klasifikasi di atas, warna label apa yang harus digunakan untuk produk tersebut? Hijau bukan Kak? Hijau. Yang warnanya Hijau, Kak. hijau. Hijau. Kalau di industri farmasi itu ada berapa jenis label? Warna label? Tiga. Ada tiga. Apa aja? Hijau, merah, kuning. Kalau hijau itu berarti tandanya produknya Lulus. rilis atau lulus. Kalau merah Lulus. reject atau ditolak. Tolak. Kalau kuning Karantina. Karantina. dia berarti masih dalam proses karantina. Oke, lanjut nomor 62. Apoteker di industri farmasi akan memproduksi sediaan salep erlamisetin 5 gram. Produk salep mata tersebut dilakukan sterilisasi menggunakan sterilisasi akhir di ruang kelas D. Ruang produksi tersebut memiliki batasan cemaran mikroba melalui pengambilan sampel udara secara volumetris. Berapa batas mikroba pada sampel udara yang harus dipenuhi untuk kelas D? 200. 200. Ya, 200. Kalau kelas A Kurang dari kurang dari satu. 1, kelas B 10 CFU per meter kubik, kelas C 100 CFU per meter kubik, kelas D 200 CFU. Nah, nanti teman-teman juga harus lihat lagi nih soalnya kalau di sini kan ditanyanya sampel udara. Nah, selain sampel udara untuk pemantauan ruang kelas ruangan di industri farmasi itu ada beberapa jenis. Ada sampel udara dengan menggunakan air sampler, ada cawan papar, pakai settle plate, terus ada cawan kontak, pakai rodak plate, sama ada yang dari fingerprint. Nanti ini persyaratannya juga beda-beda lagi untuk kelas A, B, C, ataupun D. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, biasanya kalau di UK itu pakai yang mana ya ditanyanya? Cawan papar atau cawan kontak? Tergantung sih kalau itu. Kak, bedanya cawan papar sama cawan kontak gimana ya, Kak? Kalau cawan papar itu jadi cawan petrinya itu cukup ditaruh aja, misalnya ditaruh di beberapa titik. Yang dia itu nantinya sama aja untuk pemantauan dari lingkungan sekitarnya atau udara sekitar. Nah, kalau cawan kontak, si cawan petrinya itu ditempelin ke permukaan alat atau permukaan dinding atau permukaan lantai, tergantung dari titik sampling yang ada di ruangan yang ada di ruangannya itu. Pulang nengok Nur bajunya dulu. Gitu. Kejawab gak, Kak? Iya, kejawab, Kak. Berarti kalau cawan kontak lebih nempel ke alat atau fasilitasnya ya, Kak? Iya, kalau cawan kontak pokoknya dia ditempelin ke suatu permukaan. Kalau cawan papar
cukup dibuka aja cawan Petrinya, nanti dia apa ya, kayak buat memantau udara sekitar sih. Makasih, Kak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut nomor 63. Apoteker di industri farmasi sedang melakukan evaluasi tablet piroxicam yang telah selesai diproduksi. Salah satu evaluasi tablet yang dilakukan adalah untuk mengetahui dampak tablet saat menghadapi guncangan yang mungkin terjadi selama proses pendistribusian. Berdasarkan hal di atas, pengujian apa yang sedang dilakukan oleh apoteker? Kerapuhan. Uji kerapuhan atau friabilitas. Syaratnya berapa friabilitasnya? Kurang dari 1%. Yang bagusnya kurang dari 1%. Nah, terus ini pembahasannya kalau uji kebocoran kemasan primer, dia itu untuk melihat apakah ada kebocoran dari kemasan primernya atau enggak. Nah, caranya itu nanti si sediaannya atau si kemasannya itu dimasukkan ke dalam bejana kaca yang tertutup rapat atau bejana vakum yang dia diisi sama metilen blue, jadi larutannya itu warna biru. Nah, kalau misalnya ada kebocoran, berarti nanti bagian dalamnya itu akan berwarna biru. Terus kalau uji waktu hancur untuk menentukan waktu hancur tablet, dan juga ada uji keseragaman bobot untuk mengetahui keseragaman bobot dari tablet yang diproduksi. Lanjut, nomor 64. Dalam industri farmasi terdapat proses validasi yang harus dilakukan oleh apoteker terhadap suatu produk. Salah satu validasi yang sedang dilakukan adalah validasi ulang untuk produk sirup ibuprofen 60 ml. Terdapat beberapa kriteria produk yang harus dilakukan validasi ulang. Di bawah ini merupakan kriteria produk yang harus dilakukan validasi ulang kecuali yang validasi yang produk baru yang belum Dipasarkan. Kalau itu harusnya masuknya validasi apa? Prospektif. Validasi yang prospektif. Lanjut. Nomor 65, apoteker di industri farmasi sedang melakukan evaluasi suspensi amoksisilin 60 ml. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah uji sensitivitas bakteri. Uji tersebut bertujuan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik. Uji sensitivitas bakteri menggunakan media tertentu yang sesuai untuk pengujian. Berdasarkan hal tersebut, bahan apa yang dapat digunakan oleh apoteker sebagai media uji? Mueller-Hinton bukan, Kak? Yang Mueller-Hinton. Yaitu untuk menguji sensitivitas antibiotik. Kalau yang Cetrimid agar buat spesifik terhadap Pseudomonas aeruginosa. Kalau TSB, PCA sama PDA itu termasuk media-media yang umum. Nomor 66, apoteker di bagian pengawasan mutu sedang melakukan pengawasan terhadap proses produksi sirup paracetamol 100 ml. Produk telah melalui seluruh tahapan proses produksi dan pengemasan. Produk tersebut diberi label tertentu untuk menandakan keterangan produksi yang telah dilakukan. Berdasarkan hal di atas disebut apakah produk tersebut? Produk jadi. Kalau produk antara? Yang belum dikemas. Yang masih memerlukan dua tahap Lanjutan. Kalau produk antara dia itu masih memerlukan lebih dari satu tahap untuk menjadi produk. Jadi kalau produk ruah, produknya telah selesai dan diolah, tinggal memerlukan proses pengemasan. Lanjut, nomor 67. Apoteker di industri farmasi akan melakukan pengambilan sampel bahan baku berupa liquid. Bahan baku tersebut dipesan sebanyak 169 wadah dari supplier yang telah dipilih oleh industri farmasi. Apoteker berencana melakukan pola pengambilan sampel menggunakan pola R. Berdasarkan hal tersebut, berapa banyak wadah yang harus dibuka untuk pengujian? Ada berapa pola sampling di industri farmasi? Ada 3. Ada 3, pola N, pola P, sama pola R. Kalau pola N,
Dia itu untuk yang apa? Untuk yang homogen dan Untuk yang homogen dan Untuk yang homogen dan rutin, sekali. supaya rutin. Ya, untuk yang sampelnya diperkirakan homogen dan juga suppliernya sudah supplier rutin. Kalau yang P, sampelnya homogen tapi Homogen bukan tapi tidak berasal supplier dari rutin. supplier rutin. Kalau yang R, dia non-homogen atau homogen dan heterogen sama belum tidak rutin. terkualifikasi. Kalau N, rumusnya apa kalau untuk pola N? 1 plus akar 1 N. plus akar N. Ya, 1 plus akar N. Kalau pola P, 0,4 akar N. 0,4 akar N. akar N. Kalau pola R, 0,5 1,5 1,5 dikali akar N, Kak. 1,5 kali akar N. Kak, maaf Kak, itu bukannya dikali ya Kak pola R. Ya, Kak. ya harusnya dikali. Iya. Jawabannya beda. Jawabannya 19,5. Berapa? 169. Akar dari 169 dikali 1,5. Jawabannya yang 19,5 ya? Iya, Kak. Nggak ada Kak jawabannya. Iya, nggak ada jawabannya dari yang di soal ini. Harusnya benar yang 19,5. Kalau misalnya 19,5 yang disampling 19 atau dibulatin ke atas? Bulatin ke atas, Kak. Atas Pembulatannya 20. ke atas. Berarti yang disampling adalah 20. 20. Kalau yang datang cuma 3 wadah, yang disampling berapa? 4. Kalau 4, Kak. Kan cuma 3 wadah. Satunya mau dari mana? Iya. semuanya. Ya, kalau misalnya wadah yang datang kurang dari 4, berarti disamplingnya dari setiap wadah. Kak, mau nanya boleh? Boleh. Tapi bukan pola-pola gini sih. Ada yang pakai military standard sama special inspection. Itu buat apa sih, Kak? Kalau itu kebanyakan buat packaging material sih. Halo? Oh iya, yang militer ya? Kalau misalnya pakai tabel yang EQL itu biasanya untuk packaging material. Jadi nanti cara bacanya udah pada tahu belum ya di sini? Belum. Belum, Kak. Bentar aku sambil searching buat lihat apa tabelnya biar bisa ditunjukin. Kak, Iya, sebentar aku cari bentuk tabelnya dulu, nanti aku masukin ke PPT biar lebih kebayang. Kak izin bertanya, Kak. Heeh. Nanti file soalnya ini di-share di grup nggak? Kalau itu nanti aku tanya Kak Gunawan kali ya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Iya. Udah kelihatan belum contoh tabelnya? Udah, Kak. Jadi misalnya yang ini ya, kelihatan nggak ya? Nah, misalnya ini ya. Kalau misalnya yang tadi pola NPR kan jumlah wadahnya itu nanti dimasukin ke sesuai rumus. Nah, kalau misalnya kita pakai AQL, ini misalnya yang datang tadi ada 169 wadah. Berarti kita lihatnya kan yang ini ya, yang 151 sampai 280.
Nah, nanti di soal tuh harusnya diketahui lagi, dia masuk ke general inspection level berapa. Ini untuk general inspection, sama nanti akan diketahui AQL-nya tuh yang berapa, misalnya pakainya 0,1. Nah, berarti kalau tadi 169 kan kita lihatnya yang ini ya, 151 sampai 280. Kalau pakai general inspection level 2, berarti lihatnya yang huruf G. Nah, dari huruf G ini kita lihat ke tabel yang selanjutnya. Ini, kan yang G ya. Dari tadi 169, nanti yang disampling adalah 32. Dari 32 ini nanti kita lihat lagi. Misalnya AQL-nya pakainya yang 0,1 nih. Kan tadi ini 32, ini 0,1. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya pakainya yang ini, 0 sama 1. Artinya apa? Diterima jika tidak ada satupun yang cacat. Terus kalau misalnya ada satu yang cacat, dia keputusannya adalah di reject. Gitu. Ngerti nggak? Iya, ngerti Kak. Makasih. Oke, nah itu kalau misalnya untuk pembacaan sampling yang dia pakai tabel AQL. Bentar ya. Bentar ya, ini PPT-nya nggak bisa ke slideshow.
Layarnya udah kelihatan belum ya? Belum Kak di aku. Belum, Kak.